Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas R4C ingin mempresentasikan materi kimia lanjut tentang hidrolisis. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Anasya Syifa Syahida, yang kedua ada saya sendiri, Alsida Nanda Saputri, dan yang ketiga ada Salsabila Nur Aisyah. Selanjutnya di sini ada pengertian hidrolisis. Hidrolisis berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis yang berarti peruraian. Sehingga definisi dari hidrolisis garam adalah reaksi peruraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Selanjutnya ada jenis-jenis hidrolisis. Jenis-jenis hidrolisis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hidrolisis parsial atau sebagian, dan yang kedua ada hidrolisis total. Hidrolisis parsial atau sebagian ini dapat terjadi apabila garamnya berasal dari asam lemah dan basa kuat atau sebaliknya. Dan pada hidrolisis sebagian ini hanya salah satu ion saja yang mengalami reaksi hidrolisis, yang lainnya tidak. Contohnya itu ada garam NH4Cl, yaitu kation NH4 dari basa lemah akan terhidrolisis, sedangkan anion yaitu Cl- yang berasal dari asam kuat tidak bereaksi dengan air atau tidak terhidrolisis, sehingga terjadi hidrolisis parsial atau sebagian. Yang kedua, hidrolisis total adalah campuran antara larutan basa lemah dan asam lemah akan mengalami hidrolisis total karena baik anion asam lemah dan kation basa lemah keduanya akan terhidrolisis di dalam air. Contohnya itu ada amonium fluorida yaitu NH4F. NH4F berasal dari basa lemah NH4OH, sementara F- berasal dari asam lemah HF. Oleh karena itu, kedua ion tersebut terhidrolisis total. Selanjutnya ada sifat-sifat hidrolisis. Yang pertama ada basa. Larutan garam basa terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat. Garam ini mengalami hidrolisis sebagian. Contohnya itu ada CH3COONa. Yang kedua ada asam. Larutan garam asam terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah. Garam ini mengalami hidrolisis sebagian. Contohnya itu ada NH4Cl. Dan yang ketiga ada netral. Larutan garam netral terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat atau asam lemah dengan basa lemah. Contohnya itu ada garam NaCl. Garam yang terbentuk dari asam kuat HCl dan basa kuat NaOH. Garam ini tidak mengalami hidrolisis. Garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Reaksi ini dikenal sebagai reaksi netralisasi, di mana ion hidrogen atau H+ dari asam bereaksi dengan ion hidroksida atau OH- dari basa untuk menghasilkan air atau H2O dan garam. Contoh reaksinya adalah HCl bereaksi dengan NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Dalam reaksi ini, HCl atau asam klorida memberikan ion H+, sedangkan NaOH atau natrium hidroksida memberikan ion OH- menghasilkan air dan natrium klorida atau NaCl yang merupakan garam meja biasa. Selanjutnya ada ciri-ciri larutan garam. Yang pertama, larutan garam itu umumnya larut dalam air. Yang kedua, dapat menghantarkan listrik karena ion-ion terlarut. Yang ketiga, pH larutan tergantung pada asam dan basa pembentuknya. pH sama dengan 7 jika garam terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, pH kurang dari 7 jika garam terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, pH lebih dari 7 jika garam terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Selanjutnya, larutan garam biasanya memiliki banyak yang memiliki rasa. Misalnya NaCl memiliki rasa asin. Larutan garam memiliki titik beku yang lebih rendah daripada air murni dan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada air murni.
Selanjutnya ada jenis-jenis garam. Yang pertama ada garam netral. Garam netral adalah garam yang terbentuk dari reaksi antara asam kuat dan basa lemah. Contohnya natrium klorida atau NaCl dan kalium klorida atau KCl. Yang kedua ada garam asam, yaitu garam yang terbentuk dari reaksi antara asam kuat dan basa lemah. Contohnya amonium klorida. Garam jenis ini mengandung ion H+. Yang ketiga ada garam basa. Garam basa adalah garam yang terbentuk dari reaksi antara asam lemah dan basa kuat. Garam ini mengandung ion OH-. Contohnya adalah natrium karbonat atau Na2CO3 dan natrium bikarbonat atau NaHCO3. Yang keempat ada garam ganda, yaitu garam yang mengandung lebih dari satu jenis anion atau kation. Contohnya kalium aluminium sulfat yang juga dikenal sebagai tawas. Yang kelima ada garam kompleks, yaitu garam yang mengandung ion kompleks, yaitu ion yang terdiri dari pusat logam dikelilingi oleh ligan, contohnya kalium ferricyanida. Yang keenam ada garam hidrat, yaitu garam yang mengandung molekul air dalam struktur kristalnya, contohnya adalah tembaga 2 sulfat pentahidrat. Jenis garam yang ketujuh adalah garam organik, yaitu garam yang terbentuk dari reaksi antara asam organik dan basa. Contohnya adalah natrium asetat atau CH3COOH-Na. Jenis garam yang terakhir adalah garam anorganik, yaitu garam yang terbentuk dari unsur atau senyawa anorganik. Contohnya adalah magnesium klorida atau MgCl2 dan kalsium klorida atau CaCl2. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan tetapan hidrolisis dan pH larutan garam. Yang pertama ada garam dari asam kuat dan basa kuat. Asam kuat dan basa kuat bereaksi membentuk garam dan air. Kation dan anion garam berasal dari elektrolit kuat yang tidak terhidrolisis, sehingga larutan ini bersifat netral. pH larutan ini sama dengan 7. Contoh garam dari asam kuat dan basa kuat yaitu NaCl, KCl, K2SO4, CaNO32. Di dalam air, NaCl terion sempurna membentuk ion Na+ dan Cl-. Untuk reaksinya, yaitu menjadi NaCl menghasilkan Na+ dan Cl-. Ion Na+ berasal dari asam kuat dan ion Cl- berasal dari basa kuat, sehingga keduanya tidak bereaksi dengan air. Yang kedua ada garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, jika dilarutkan dalam air, akan menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah. Kation tersebut bereaksi dengan air menghasilkan ion H+, yang menyebabkan larutan bersifat asam. Contoh garam dari asam kuat dan basa lemah yaitu NH4Cl, NH4Br, Al2SO4, 3. Untuk reaksi NH4Cl yaitu menjadi NH4+ dan Cl-. Ion NH4+ bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan, yaitu NH4+ ditambah H2O menghasilkan NH3 dan H3O+. Adanya ion H+ yang dihasilkan tersebut mengakibatkan konsentrasi ion H+ di dalam air lebih banyak daripada konsentrasi ion OH-, sehingga larutan bersifat asam. Dari dua ion yang dihasil oleh garam tersebut, hanya ion NH4+ yang mengalami hidrolisis, sedangkan ion Cl- tidak bereaksi dengan air. Rumus untuk menghitung garam atau pH dari asam kuat dan basa lemah yaitu H+ sama dengan akar dari KH dikali G, atau H+ sama dengan akar dari KW per KB dikali G, di mana H+-nya itu adalah konsentrasi ion H+ dengan satuan M, KH adalah tetapan hidrolisis, KW adalah tetapan kesetimbangan air, dengan ketetapan yaitu 10⁻⁴, KB adalah tetapan basa, dan G adalah konsentrasi garam. Yang ketiga ada garam dari asam lemah dan basa kuat. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat mengalami hidrolisis parsial dan bersifat basa. Garam ini terionisasi dalam air menghasilkan ion-ion. Kation berasal dari basa kuat dan anion berasal dari asam lemah. Garam ini mengandung anion basa yang mengalami hidrolisis.
Larutan garam ini bersifat basa atau pH lebih dari 7. Contoh garam dari asam lemah dan basa kuat yaitu CH3COONA, NaF, CH3COOK, dan HCOOK. Untuk reaksi CH3COONA menghasilkan CH3COO- dan Na+. Ion CH3COO- bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan. Reaksi CH3COO- yang ditambah dengan air menghasilkan CH3COOH dan OH-. Adanya ion OH- yang dihasilkan tersebut mengakibatkan konsentrasi ion H+ di dalam air lebih sedikit daripada konsentrasi ion OH-, sehingga larutan bersifat basa. Dari dua ion yang dihasil oleh garam tersebut, hanya ion CH3COO- yang mengalami hidrolisis, sedangkan ion Na+ tidak bereaksi dengan air. Rumus untuk menghitung garam atau pH dari asam lemah dan basa kuat yaitu OH- sama dengan akar dari KH dikali G, atau OH- sama dengan akar dari KW per Ka dikali G, di mana OH- adalah konsentrasi ion dari OH-, KH adalah tetapan hidrolisis, KW adalah tetapan kesetimbangan air dengan satuan tetapan yaitu 10⁻⁴, Ka adalah tetapan asam, dan G adalah konsentrasi garam. Yang keempat, ada garam dari asam lemah dan basa lemah. Asam lemah dengan basa lemah dapat membentuk garam yang terhidrolisis total atau sempurna dalam air. Baik kation maupun anion dapat terhidrolisis dalam air. Larutan garam ini dapat bersifat asam, basa, maupun netral. Hal ini bergantung dari perbandingan kekuatan kation terhadap anion dalam reaksi dengan air. Contoh garam dari asam lemah dan basa lemah yaitu CH3COONH4, NH42CO3, NH4CN, dan NH4F. Sifat larutan ditentukan oleh nilai tetapan kesetimbangan asam atau Ka dan nilai kesetimbangan basa atau Kb. Menyusun garam tersebut. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka larutan akan bersifat asam. Dan jika Ka kurang dari Kb, maka larutan akan bersifat basa. Rumus untuk menghitung garam atau pH dari asam lemah dan basa lemah yaitu H+ sama dengan akar dari Ka per Kb dikali Kw, di mana H+-nya itu adalah konsentrasi ion H+, Kw adalah tetapan kesetimbangan air dengan satuan 10⁻⁴, Kb adalah tetapan basa, dan Ka adalah tetapan asam. Dari rumus tersebut, H+ ini tidak bergantung pada konsentrasi garam, tetapi bergantung pada Ka dan Kb. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal pertama. Di soal dijelaskan diberikan larutan 250 ml HCl dengan konsentrasi 0,02 m yang dicampurkan dengan 250 ml NaOH dengan konsentrasi 0,01 m. Tentukan pH larutan yang diperoleh. Nah, dari 250 ml HCl diperoleh data volumenya yaitu 250 ml, konsentrasi 0,02, sehingga didapatkan mol dari HCl yaitu 5 mmol. Dari 250 ml NaOH dengan konsentrasi 0,01 m diperoleh data sekian, sehingga didapatkan mol dari NaOH yaitu 2,5 mmol. Sehingga reaksi yang terjadi yaitu awal-awal untuk HCl yaitu 5 mmol dan NaOH 2,5 mmol. Untuk reaksinya, keduanya sama-sama 2,5 mmol dan sisanya 2,5 mmol. Yang tersisa hanya larutan HCl pada volume campuran. Volume keduanya yaitu 500 mmol, sehingga H+-nya itu adalah 2,5 mmol dibagi 500 ml, sehingga didapatkan 5 dikali 10⁻³ m.
pH campurannya yaitu dengan rumus pH sama dengan min log H, di mana H plusnya yaitu 5 dikali 10 min 3, sehingga didapatkan pH-nya itu 3 min log 5 atau sama dengan 2,3. Untuk contoh soal yang kedua yaitu diketahui di soal hitunglah pH larutan C6H5CONA dengan konsentrasi 0,12 m jika diketahui Ka asam benzoat sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5. Untuk rumusnya sendiri yaitu OH- sama dengan akar dari KW per Ka dikali G, di mana KW-nya itu adalah 10 pangkat min 14 dibagi dengan 6 dikali 10 pangkat min 5 dikali dengan G-nya yaitu 0,12. Sehingga didapatkan akar dari 2 kali 10 pangkat min 11 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian dari situ kita masukkan ke dalam POH yaitu 6 min log 4. Untuk pH-nya yaitu 14 dikurang POH. Jadi 14 dikurang 6 ditambah log 4. Menghasilkan 8 ditambah log 4. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk presentasi kali ini. Kami harap presentasi kami dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hidrolisis. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan dan kami siap untuk menjawab pertanyaan terkait materi yang telah kami presentasikan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.